Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdian Saparjo, NPM 1804-903, mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Lubanggai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dosen penanggung jawab yaitu Bapak Ade Putra Kode Amane. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tokoh Muhammadiyah yang terkait dalam politik. Di sini saya akan membahas tentang Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi. Nasihat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama 1963, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902 sebagai putra keempat. Ayahnya Kiai Haji Muhammad Faki, salah satu pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai komisaris. Sedangkan ibunya bernama Nyai Haja Siti Habibah, adik kandung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika dirunut silsilah dari garis ayah, maka Ahmad Badawi memiliki garis keturunan dengan Penembahan Senopati. Dalam keluarga Badawi, sangat kental ditanamkan nilai-nilai agama. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku hidup dan etika kesehariannya. Di antara saudara-saudaranya, Badawi memiliki kelebihan, yaitu sebagai senang berorganisasi. Hobinya ini menjadi ciri khusus baginya yang tumbuh sedari masa remaja, yaitu ketika ia masih menempuh pendidikan sejak masih belajar mengaji di pondok-pondok pesantren. Dia sering membuat kelompok belajar atau organisasi yang mendukung kelancaran proses mengajinya. Usia kanak-kanaknya dilalui dengan belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Pada tahun 1908 sampai 1913 menjadi santri di Pondok Pesantren Lerap Karanganyar untuk belajar tentang nahwu dan syaraf. Pada tahun 1913 sampai 1915 ia belajar kepada Kiai Haji Dimfati di Pondok Pesantren Termas, Pacitan. Di pesantren ini, ia dikenal sebagai santri yang pintar berbahasa Arab, nahwu, dan syaraf yang telah didapati di Pondok Lerap. Pada tahun 1915 sampai 1920, Ahmad Badawi mondok di pesantren Besuk, Wangkal, Pasuruan. Badawi mengakhiri pencarian ilmu agama di pesantren Kauman dan pesantren Pandean di Semarang pada tahun 1920 sampai 1921. Pendidikan formalnya hanya didapatkan di Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta, yang belakangan berubah menjadi Standard School dan kemudian menjadi SD Muhammadiyah. Tumbuhnya organisasi-organisasi kebangsaan ketika usia Ahmad Badawi masih remaja membuatnya harus pandai-pandai untuk menentukan pilihan aktivitas organisasi. Masing-masing organisasi berupaya menggalang anggota-anggotanya dengan berbagai macam cara, dengan tujuan untuk bersatu mengusir pemerintah kolonial Belanda, dengan berbagai variasi sesuai dengan misi dan visi organisasinya. Keinginannya Ahmad Badawi untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah dipelajari dari berbagai pesantren akhirnya mengantarkannya pada Muhammadiyah sebagai pilihan dalam beraktivitas. Hal ini dilatar belakangi oleh misi, visi, dan orientasi Muhammadiyah, selaras dengan cita-cita Badawi. Keberadaannya di Muhammadiyah lebih diperjelas dengan
tercatatnya ia di buku anggota Muhammadiyah nomor 8543 pada tanggal 25 September 1927. Pada masa perjuangan, Ahmad Badawi pernah memasuki Angkatan Perang Sabil atau APS. Ia turut beroperasi di Sanden, Bantul, Tegalayang, Bleberan, dan Kecabean, Kulon Progo. Pada tahun 1947 sampai 1949, Badawi menjadi Imam 3 APS bersama dengan Kiai Haji Ma'fud sebagai Imam 1 dan KRH Sajid selaku Imam 2 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia juga menjadi anggota Laskar Rakyat Mataram atas instruksi dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serta bergabung di Batalion Pati dan Resimen Wiroto MPP Gedongan. Pada tahun 1950, Badawi dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi di Yogyakarta. Di partai ini, ia tidak banyak perannya karena partai ini kemudian membubarkan diri. Semenjak berkiprah di Muhammadiyah, ia lebih leluasa mengembangkan potensi dirinya untuk bertablik. Keinginan ini dijadikan melalui kegiatan sebagai guru di sekolah, madrasah, dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan kemuhammadiyahan. Prestasi di bidang tablik telah mengantarkan Ahmad Badawi untuk dipercaya menjadi Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga diserahi amanat untuk menjadi Kepala Madrasah Zaimat yang kemudian digabung dengan Madrasah Mu'alimat pada tahun 1942. Di Madrasah Mu'alimat, ia mempunyai obsesi untuk memberdayakan potensi wanita, sehingga mereka akan menjadi muballigat yang handal di daerahnya. Semenjak itu, keberadaan Ahmad Badawi tidak diragukan lagi. Di pimpinan pusat Muhammadiyah, Ahmad Badawi selalu terpilih dan ditetapkan menjadi wakil ketua. Pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Ahmad Badawi terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai dengan 1965. Dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung, dia terpilih lagi menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode ke-1965 sampai 1968. Citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Ahmad Badawi memang sedang tersudut karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh PKI bahwa Muhammadiyah dituduh anti Pancasila, anti Nasakom, dan pewaris DI garing TII. Muhammadiyah pada saat itu berhadapan dengan adanya banyak tekanan politik masa Orde Lama. Menghadapi realitas politik seperti itu, Muhammadiyah akhirnya dipaksa berhadapan dengan urusan-urusan politik praktis. Muhammadiyah sendiri kurang leluasa dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem politik yang dibangun Orde Lama. Akhirnya, Muhammadiyah mengambil kebijakan politik untuk turut serta terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa Muhammadiyah hanya mampu mengerem laju pengaruh komunis masa Orde Lama yang kurang mengedepankan nilai agama dan moralitas bangsa.
Kebijakan Muhammadiyah seperti itu akhirnya membawa kedekatan Ahmad Badawi dengan Presiden Soekarno. Semenjak 1963, Badawi diangkat menjadi penasihat pribadi Presiden di bidang agama. Perlu diperhatikan bahwa kedekatan Badawi dengan Soekarno bukan untuk mencari muka Muhammadiyah di mata Presiden. Kiai Haji Ahmad Badawi sangat bijak dan pintar dalam melobi Presiden dengan nuansa agamais. Kiai Haji Ahmad Badawi tidak menjilat atau menjadi anti Soekarno seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain. Ia memiliki prinsip agama yang kuat sehingga Muhammadiyah mengamanatkan kepadanya untuk mendekati Soekarno. Kedekatan ini juga dirasakan oleh Soekarno bahwa dirinya sangat memerlukan nasihat-nasihat agama. Oleh karenanya, bila Kiai Haji Ahmad Badawi memberikan masukan-masukan yang disampaikan secara bijak, Soekarno sangat memperhatikannya. Bahkan para menterinya pun diminta turut memperhatikan fatwa Kiai Badawi. Bagi Muhammadiyah, keadaan ini sangat menguntungkan. Fitnahan terhadap Muhammadiyah yang terus jalan harus diimbangi dengan upaya mengikisnya. Soekarno sendiri sadar bahwa Muhammadiyah pada saat itu senapas dan seirama dengan Masyumi. Namun ia tetap membutuhkan kehadiran Muhammadiyah. Bahkan Soekarno seperti semakin menyukai untuk balance of power policy. Iktikat baik Soekarno ini menunjukkan bahwa dirinya sangat memerlukan kehadiran Muhammadiyah untuk mengimbangi keberadaan PNI, NU, dan PKI yang dirasanya lebih dekat. Nasihat-nasihat politik yang diberikan Ahmad Badawi sangat berbobot dipandang dari kacamata Islam. Secara relatif, Kiai Haji Ahmad Badawi bisa mengendalikan Presiden Soekarno agar tidak terseret terlalu jauh oleh pengaruh-pengaruh komunis yang menggerogotinya. Siraman rohani kepada Soekarno disampaikan oleh Kiai Badawi tidak terkait oleh ruang dan waktu. Di mana ada kesempatan, Kiai Badawi memberikan nasihat-nasihatnya kepada Presiden. Pada tahun 1968, dalam masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Di DPA itu, ia memberikan nasihat kepada Presiden Soeharto di bidang agama Islam. Namun, Kiai Haji Badawi sebenarnya hanya sedikit memberikan nasihatnya pada pemerintah awal Orde Baru itu. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah melemah, penyakit yang disandangnya kurang memungkinkan fisiknya yang sudah tua untuk turut berkiprah lebih banyak dalam memberikan sumbangsinya kepada negara dan bangsa. Sebagai seorang pemimpin, Badawi juga produktif sebagai penulis. Karya-karyanya tertulis yang telah dihasilkan antara lain ialah Pengajian Rakyat, Kitab Nukilan, Siu Abul Imam, Kitab Nikah, Kitab Parai, Kitab Manasaki Haji, Mian Hadis, Muzakir fil Tasji Islam, Kawaidul Syams, Menghadap Orla, dan jadwal waktu sholat untuk selama-lamanya. Kiai Haji Ahmad Badawi meninggal hari Jumat 25 April 1969 pukul 09.45 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Usaha para dokter tidak bisa menghadang takdir Allah yang telah ditentukan atasnya. Di saat meninggal, Kiai Haji Ahmad Badawi memilih menjabat
masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1968. Sedang Muhammadiyah, beliau ditempatkan sebagai penasihat PP Muhammadiyah periode 1969 sampai 1971 berdasar hasil Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta.